Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi kali ini disampaikan bahwa ada beberapa golongan honorer yang diprioritaskan diangkat menjadi P3K oleh pemerintah lewat Undang-Undang ASN 2023. Bapak Ibu, terkait dengan informasi ini, tentunya ini ada hubungannya dengan pengumuman Presiden Jokowi pada tanggal 5 Januari 2024, yaitu mengenai rekrutmen calon aparatur sipil negara, baik CPNS, dan penuntasan 1,6 juta honorer di seluruh wilayah Republik Indonesia. Langsung saja kita masuk pada informasi Bapak Ibu supaya kita ketahui bersama kira-kira golongan honorer mana saja yang menjadi prioritas untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2023 tahun ini. Tanpa basa-basi lagi, kita masuk pada informasinya. Penataan tenaga honorer telah menjadi salah satu masalah yang ikut diatur dalam Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Berdasarkan Undang-Undang ASN 2023, penataan tenaga honorer merupakan masalah yang wajib diselesaikan oleh pemerintah di tahun 2024 tahun ini. Pemerintah kemudian mengupayakan solusi untuk menangani permasalahan tenaga honorer di Indonesia dengan berbagai cara, maka jelas ada cara yang harus ditempuh, yaitu melakukan penataan yang meliputi verifikasi dan validasi data honorer yang seterusnya nantinya diangkat menjadi ASN P3K. Salah satu solusi yang ditempuh oleh pemerintah dalam menangani masalah tenaga honorer adalah dengan pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Adapun golongan tenaga honorer yang akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2024 ini yang diangkat oleh pemerintah yaitu XTHK2 yang merupakan golongan tenaga honorer yang akan diprioritaskan dalam pengangkatan P3K oleh pemerintah. Hanya persoalannya, apakah XTHK2 atau tenaga honor kategori 2 ini pengangkatannya tanpa tes atau wajib tes? Ingat Bapak Ibu ya, apakah pengangkatannya wajib tes atau tanpa tes? Nah, tentunya ini baru jelas nantinya setelah terbit peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN tahun 2023. Karena pada peraturan pemerintah itu nantinya disampaikan bahwa bagaimana mekanismenya pengangkatan honorer tentunya nanti diatur pada peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang ASN tersebut. Diketahui tenaga honorer terdengar kabar bahwa pemerintah akan mengangkat tenaga honorer menjadi P3K tanpa melalui tahap seleksi. Nah, ini informasi yang Bapak ya. Diketahui terdengar kabar bahwa pemerintah akan mengangkat tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tanpa melalui tahap seleksi. Artinya honorer diangkat tanpa tes menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Nyatanya pemerintah akan tetap melakukan tahap seleksi pada pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K yaitu lewat seleksi CASN yaitu calon aparatur sipil negara di tahun 2024 tahun ini. Bahkan disampaikan bahwa pengangkatan honorer itu wajib melalui seleksi CAT, Computer Assisted Test. Namun ada keistimewaan karena memang honorer ini adalah salah satu prioritas pemerintah untuk segera tuntas di tahun 2024 tahun ini,
Selanjutnya, walau melalui CIT, tetapi ada bedanya dengan fresh graduate atau pelamar umum seperti seleksi CPNS. Jadi bukan seperti itu Bapak Ibu. Namun pemerintah akan memprioritaskan XTHK2 dan tenaga honorer yang terdata di BKN. Ingat Bapak Ibu ya, yang terdata di BKN dalam arti yang sudah terdaftar database Badan Kepegawaian Negara melalui aplikasi pendataan honorer non-ASN BKN di tahun 2022 yang lalu. Dengan memberi kuota sebanyak 80% pada calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 tahun ini. Jadi itulah nantinya kuota honorernya Bapak Ibu. 80%. Yang 20%-nya adalah untuk fresh graduate atau umum. Ada pula syarat yang harus dipenuhi tenaga honorer dalam pengangkatan menjadi P3K. Nah, kita harus tahu syaratnya Bapak Ibu. Kira-kira apa dan bagaimana syarat tersebut. Jelasnya informasi terakhir disampaikan bahwa untuk honorer ada syarat khusus pengangkatannya yaitu wajib melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Itu pertanda bahwa honorer yang sah dan resmi lolos verifikasi dan validasi database Badan Kepegawaian Negara atau database BKN. Jadi jangan lupa dengan hal ini ya. Wajib melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Tenaga honorer harus berusia maksimal 46 tahun dan minimal 19 tahun. Tenaga honorer juga harus memiliki pengalaman dengan masa kerja paling singkat 1 tahun. Berikutnya, pengangkatan tenaga honorer harus melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi dan diprioritaskan bagi yang mempunyai masa kerja lebih lama. Jadi ada keberuntungan bagi honorer yang masa kerjanya sudah lebih lama. Diketahui penataan tenaga honorer menjadi salah satu mandat yang tercantum dalam Undang-Undang ASN 2023. Berdasarkan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, disampaikan dengan tegas bahwa penataan tenaga honorer wajib diselesaikan paling lambat pada Desember 2024. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini tentunya ada syarat dan ketentuan yang akan diberlakukan. Maka Bapak Ibu honorer jangan lengah terkait dengan syarat dan ketentuan tersebut, sehingga Bapak Ibu nantinya bisa meraih impian menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K di tahun 2024 tahun ini. Itu informasi yang Bapak Ibu ya terkait dengan golongan tenaga honorer yang diangkat ya, yang diprioritaskan untuk diangkat menjadi ASN dengan status P3K di tahun 2024 tahun ini, yaitu XTHK2 dan honor non-ASN yang telah memiliki masa kerja lama. Mengenai masa kerja lama ini, dari DPR RI menyampaikan, masa kerjanya ada patokan dan ada tolok ukur minimal 5 tahun lebih. Maka itu dianggap sebagai honor non-ASN yang memiliki masa kerja lama dan diprioritaskan diangkat menjadi ASN P3K 2024. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.